ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena taufiknya dan karena nikmat-nikmatnya kita sampai detik ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita dikumpulkan bersama oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ambil, kita ringkas dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang bidayah Ghazwati Al-Ahzab, awal mula terjadinya perang Al-Ahzab, di mana perang Al-Ahzab atau perang Al-Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal itu disebabkan karena hasad orang-orang Bani Nadir, sakit hatinya Yahudi Bani Nadir karena mereka telah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Jadi 3 kabilah Yahudi, Bani Quraidah, kemudian Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir, ini 2 kabilah sudah terusir dari Madinah seperti yang sudah kita ceritakan, yaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Nah, yang tersisa di Madinah ketika peristiwa perang Ahzab ini adalah Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah yang tersisa. Nah, Yahudi Bani Nadir, mereka ini sangat dendam kesumat kepada Nabi SAW dan para sahabatnya karena diusir. Terutama tokoh mereka yaitu Huyai bin Akhtab, ya, bapaknya Sofiyah radhiyallahu anha. Maka Yahudi ini pun, tokoh-tokoh mereka datang kepada orang-orang Quraisy, kemudian memanas-manasi mereka, ya, memprovokasi mereka agar mereka mau bergabung untuk sama-sama menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan orang-orang Quraisy, mereka melontarkan pertanyaan kepada orang Yahudi tersebut. Kata orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Yahud, innakum ahlul kitabil awal wal ilmi bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammadun. Afadinuna khairun am dinuh?" Kata orang-orang Quraisy, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian ini kan ahlul kitab yang pertama. Sebelum Nasrani, ya, yang mendapatkan kitab itu, sebelum Nasrani dan kaum muslimin, siapa dulu? Al-Yahud. Mereka sudah mendapatkan Taurat. Jadi kalian ahlul kitab yang pertama. Dan kalian sudah tahu tentang bagaimana perselisihan kami dengan Muhammad. Maka dari semua itu, mana menurutmu yang lebih baik? Agama kami atau agamanya Muhammad?" Maka orang-orang Yahudi melakukan mudahanah. Ya, mudahanah artinya adalah
cari muka, padahal tahu itu adalah kebatilan. Namun hanya untuk mencari simpati, untuk menarik hatinya, maka dia rela untuk menurunkan dirinya. Ya, dia rela untuk mengucapkan sesuatu yang dia tahu itu keliru. Ya, demi untuk mendapatkan hati. Ini sifatnya orang Yahudi. Mudahana, cari muka. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ahlus sunnah nggak boleh cari muka dengan ahli bid'ah. Sehingga mudah-mudahan dengan mereka meridhoi kebid'ahan mereka, bahkan seakan-akan ridho dengan kebid'ahan mereka demi untuk meraih simpati ahli bid'ah, demi untuk mencari muka di hadapan ahli bid'ah. Tidak, ahlus sunnah nggak boleh mudahana. Tapi kalau berbuat baik kepada mereka boleh. Ya. Namun kalau hak katakan hak, batil katakan batil. Ya, nggak boleh at-tamyi', melembek di hadapan ahli bid'ah, mengiyakan kebid'ahan mereka. Itu sifatnya Yahudi. Akhirnya mereka mengatakan bal dinukum khairun min dini. Kata orang-orang Yahudi, agama kalian lebih baik daripada agamanya Muhammad itu. Padahal mereka tahu yang lebih baik agama siapa? Agama Nabi SAW. Ya, mereka dari dulu memang tidak suka dengan kesyirikan. Orang-orang Yahudi ini, mereka nggak suka dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Mereka tahu kesyirikan itu buruk. Namun dalam rangka untuk mencari simpati orang-orang Quraisy, mereka mengucapkan ucapan ini. Ini yang disebut tadi mudahana. Ya, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 52. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang telah diberi kitab, maksudnya Yahudi, di mana mereka beriman dengan al-jibt wa taghut. Mereka beriman dengan tukang-tukang sihir dan juga dengan taghut, hal-hal lain yang disembah selain Allah. Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengatakan kepada orang-orang musyrikin, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang musyrikin ini lebih lurus petunjuknya, lebih benar agamanya daripada orang-orang beriman. Ya, Allah abadikan ucapan mereka ini dalam surah An-Nisa ayat 51. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa hadza la'nun lahum. Ya, ayat tadi surat An-Nisa ayat 51 dan juga 52 di sini, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka ini adalah laknat untuk mereka, al-Yahud. Wa ikhbarun bi annahum la nasira lahum fid dunya wala fil akhirah. Dan sekaligus sebagai kabar berita bahwa orang-orang Yahudi, mereka tidak ada yang menolong mereka di dunia dan juga tidak ada yang menolong mereka di akhirat kelak. Li'annahum innama dhahabu yastansiruna bil musyrikin. Karena mereka meminta kepada orang-orang musyrikin untuk membantu Yahudi, untuk membantu mereka. Wa innama qalu lahum dzalika liyastamiluhum ila nasrihim. Mereka rela mengucapkan ucapan tadi bahwa agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad. Tujuannya adalah supaya orang-orang musyrikin condong kepada mereka, mau membantu mereka memerangi Nabi SAW. Waqad ajabuhum. Dan mereka telah menjawab hal tersebut. Waja'u ma'ahum yaumal ahzab. Dan mereka datang bersama orang-orang Quraisy ketika peperangan Ahzab. Hatta hafara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu haulal madinati al-khandaq. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuat parit khandaq bersama para sahabat-sahabatnya. Ini kita sampai di sini pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau, falamma qalu dzalika liquraisyin sarrahum wa nasyatahum lima da'awhum ilaihi min harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Quraisy mau menerima ajakan orang-orang Yahudi tersebut untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergabung bersama mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini
menyenangkan hati mereka, hati orang-orang Yahudi. Dan ini membuat mereka semangat, sehingga mereka mencoba untuk mengajak kabilah-kabilah Arab yang lain untuk bergabung bersama mereka memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat jamaah, Yahudi sebelumnya menganggap bangsa Arab ini adalah bangsa yang aradil, bangsa yang rendahan. Sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menganggap bangsa Arab itu bangsa yang rendah, sedangkan mereka Bani Israel adalah bangsa yang unggul. Ya, mereka memandangnya seperti itu. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nabinya dari mana? Dari Arab. Yang selama ini mereka rendahkan. Tiba no nabi ini teko kuno. Waduh, timbangin jilat ludah, ya mending kafir. Tapi ternyata lihat sekarang, mereka justru minta bantuan kepada orang-orang Arab. Karena jumlah mereka sedikit, nggak bisa mereka memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta bantuan kepada orang-orang Arab tersebut untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun berbeda akidah dengan mereka. Ya, meskipun berbeda akidah dengan mereka. Ini istilah pepatah al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ya, meskipun mereka menyembah berhala, meskipun kami mengingkari orang-orang yang menyembah berhala, tapi toh kita satu tujuan. Kita punya common interest. Kita punya musuh yang sama, yaitu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kenapa kita nggak bersatu? Ya, ini yang Allah singgung. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka bersatu, sedangkan hati mereka bercerai-berai. Ya, maka sering kita sampaikan ibroh di sini bahwa persatuan itu bukan dari persatuan fisik, tapi persatuan yang hakiki adalah persatuan akidah. Persatuan di atas tauhid, persatuan di atas sunnah dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Itu yang menjadikan seorang muslim bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kalian bercerai-berai. Ibarat gini jamaah. Ini makanya kenapa ahlu sunnah salafi ini, sama kata ahli bid'ah, salafi itu angel diajak bersatu. Liyane bersatu kabeh, iki tok gak gelem bersatu. Kan gitu kan? Ya, ibarat gini jamaah. Kalian bersatu dengan apa? Kalau cuma bersatu kumpul-kumpul tok, sedangkan akidahnya warna-warni, justru akidah kalian kita ingkari, berselisih dengan akidah kita nggak mau bersatu seperti itu. Ibarat kalau misalnya kita semua yang ada di sini tuh sedang berada di tepi pantai. Kita yang hadir di masjid ini sedang berada di tepi pantai. Kemudian datang ombak besar, tsunami. Mana yang lebih menyelamatkan antum? Ketika antum mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan, entah itu pohon yang kuat akarnya, atau batu yang ada gocean nih, pegangan nih, atau apalah yang pokoknya bisa dijadikan pegangan, atau antum saling bergandengan tangan semuanya. Ayo biar kita gak kintir. Apa kintir? Hanyut. Biar kita gak hanyut, kita bergandengan tangan semuanya. Mulai pucuk sini sampai pucuk sana, gandengan tangan semuanya. Wah, bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Gandengan tangan semuanya. Wah, datang ombaknya. Hah? Ya apa tadi yang bersatu tadi? Kintir apa enggak? Amblas sudah. Hatta jutaan orang, miliaran orang, mek gocean tangan tok satu dengan yang lain, hanyut semua enggak? Hanyut semua. Tapi ada satu orang yang dia berpegang dengan akar pohon yang kuat. Satu orang tok berpegang dia. Selamat enggak orang ini? Selamat. Karena dia punya pegangan. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Persatuan itu yang hakiki adalah yaitu ketika engkau sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dikatakan berjamaah. Wa in kunta wahdak, masih engkau ijenan, meskipun kau sendirian. Ya, sedangkan mereka yang
gandengan tangan tadi, nggak ada pegangannya, maka mereka binasa, mereka hancur. Ya, ini alasan kenapa Ahlus Sunnah tidak mau bersatu dengan Ahlul Bid'ah. Karena memang itu bukan keselamatan, bukan jalan keselamatan. Justru jalan keselamatan adalah bara', berlepas diri dari mereka. Ya, Ahlus Sunnah nggak mau bersatu dengan Ahlul Bid'ah. Tapi ala kulli hal, maka orang-orang Yahudi akhirnya mengajak kabilah-kabilah Arab yang lain untuk ikut bersatu. Tsumma kharaja ulaikal yahud ila Ghatafan. Maka mereka pun pergi menuju kabilah Ghatafan. Fada'auhum fastajabu lahum aidan. Diajak kabilah Ghatafan untuk ikut koalisi. Ya, ikut koalisi mereka. Maka mereka pun mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah kaum Ahzab, koalisi tadi yang dipenuhi oleh orang-orang musyrikin Arab dan juga Yahudi, Bani Nadir, mulai bergerak keluar untuk menuju ke Madinah. Ya, dan sudah kita sampaikan ya permisalan kemarin. Ya, jadi Madinah itu sebelah barat dan timur diapit oleh Harrah. Harrah itu dua gunung yang besar, yang keras batunya, yang nggak bisa dinaiki sama orang, nggak bisa dinaiki sama unta, nggak bisa dinaiki sama kuda, wis kartu mati misalnya. Ya, sebelah barat dan timur. Nah, sedangkan sebelah selatan, ya sebelah selatan Madinah itu dipenuhi dengan kebun-kebun. Ya, dipenuhi dengan kebun-kebun. Sehingga menyulitkan seorang kalau misalnya masuk Madinah lewat situ juga sulit. Karena banyak kebun-kebun yang sangat padat. Ya, dan juga ya perumahan-perumahan, perkampungan-perkampungan yang padat. Sehingga kalau ada pasukan besar datang ke sana, repot. Nah, satu-satunya jalan masuknya lewat mana? Lewat utara. Jadi yang terbuka itu sisi utara. Nah, situ yang digali parit itu. Ya, sisi utara untuk menutup antara Harrah, dua gunung tadi itu, ditutup dengan parit itu tadi. Ya. Dan maka mereka bergerak dari Mekah menuju ke Madinah, utara Madinah itu. Perjalanan sekitar 6 hari sampai 7 hari. Ya, perjalanan sekitar 6 sampai 7 hari. Maka Nabi dan para sahabat-sahabatnya, nanti akan kita bacakan, mereka bekerja keras untuk mengerjakan proyek Khandaq ini sebelum datang orang-orang koalisi tadi, pasukan Ahzab tadi. Kharajat Quraisyun fi ahabishiha wa man tabi'ahum minal Arab. Mulailah bangsa Quraisy keluar bergerak menuju Madinah bersamaan dengan koalisi-koalisi lain dari bangsa Arab, min Kinanah, dari orang-orang Kinanah, wa ahli Tihamah, dan juga orang-orang Tihamah. Fakanu arba'ata alaf, dan mereka jumlahnya sekitar 4.000 orang. Wa aqadul liwa'a fi darin nadwah, dan mereka menancapkan, artinya mereka mengibarkan bendera perangnya di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat apa? Balai pos. Ya, balai pertemuannya orang-orang Quraisy. Cangkruannya orang-orang Quraisy lah. Ya, Darun Nadwah. Wa hamalahu Utsman ibnu Talha. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan tentang nama-nama orang-orang yang mengambil posisi-posisi penting di pasukan Quraisy. Nah, yang penting di sini adalah dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Ya, orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb. Kemudian dari kabilah-kabilah lain disebutkan nama-nama di sini yang nggak seberapa penting. Antum juga nggak kenal juga ya. Iya. Ana sendiri nggak tahu siapa ini, nama-namanya ini juga asing. Karena dari kabilah-kabilah Arab pinggir-pinggiran tadi itu loh. Dari kabilah Ghatafan, dari Tihamah, dari Kinanah. Ya, yang kenal Abu Sufyan ya. Ya, Abu Sufyan tahu. Fakana jami'ul ladina wafau al-khandaqa asyrata alaf. Sehingga kalau di total tadi Quraisy 4.000, terus kabilah-kabilah lain ini semua ada disebutkan sama beliau. Sehingga kalau di total pasukan mereka berjumlah 10.000. Wahumul ahzab
alladzina sammahumullahu ta'ala, dan mereka terdiri dari al-ahzab. Al-ahzab jamak dari hizib, yaitu koalisi-koalisi yang Allah sendiri yang menamakan mereka dengan al-ahzab. Sampai ada suratnya sendiri namanya surat al-ahzab. Dan memang surat al-ahzab menceritakan tentang ini. Fattajahu nahwal Madinah ala mi'adin kanu qad ta'ahadu alaihi. Maka mereka semua 10.000 orang ini ya sudah janjian sama-sama bergerak menuju Madinah. Kemudian musyawaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabah wa hafrul khandaq. Kisah tentang musyawarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan kisah tentang penggalian parit itu. Wa qabla khurujil ahzab wa tawajjuhihim ilal Madinah qadima rabbun min Khuza'ah al-Madinata wa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amral ahzab. Ini kita flashback lagi sebelum pasukan koalisi, pasukan ahzab tadi mulai bergerak maju menuju Madinah, OTW menuju Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kabar dari seorang dari Bani Khuza'ah yang datang ke kota Madinah. Nabi dikabari tentang peristiwa atau tentang koalisi Ahzab ini. Jadi ada orang datang ke Madinah, kemudian bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan tentang koalisi. Bahwasanya orang-orang Quraisy bersatu dengan Yahudi, bersatu dengan kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Mereka mau janjian OTW menuju Madinah. Nabi dikandani. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya tahu apa enggak? Enggak tahu. Berarti Nabi tidak tahu hal yang gaib. Dan itu akidah kita. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ajma'a alaihi al-ahzabu minal amri da'an nasa wa akhbarahum khabarahum. Setelah Nabi tahu bahwa orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah Arab bergerak maju menuju Madinah, Nabi pun memanggil para sahabat-sahabatnya ya, dan memberitahukan kepada mereka tentang masalah ini. Wa syawarahum fi amrihim, tuh Nabi mengajak mereka musyawarah. Kan sekelas Nabi SAW mengajak mereka musyawarah. Nabi ingin mendengar pendapat-pendapat dari para sahabat-sahabatnya. Padahal seandainya Nabi memutuskan perkara, sahabat melok semua enggak? Ikut semua para sahabat. Tapi demikian Nabi SAW sosok yang tawadhu. Nabi ingin mendengar pendapat para sahabat-sahabatnya. Fa'asyara alaihi Salman al-Farisi radhiyallahu anhu bihafril khandaq. Maka ketika itu Salman al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan saran untuk menggali parit. Wa kana awwala mashhadin syahidahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yauma idzin hurrun. Dan inilah kali pertama Salman ikut dalam peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di hari itu Salman baru merdeka. Ini hari pertamanya Salman merdeka. Langsung Salman memberikan pendapat dan pendapatnya didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau sebagian orang di zaman kita sekarang ada mantan budak atau mantan ya segitulah orang yang mantan rendahan, mantan orang rendahan. Ya, jangankan pendapatnya didengar, dijak wae gak kok. Dia ajak musyawarah saja enggak. Ya, tapi ini Salman didengar pendapatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan di dalam Islam tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain kecuali dengan at-taqwa. Faqala ya Rasulullah, maka Salman mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna bi Faris idza husirna khandaqna alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu di Persia, ketika kami dikepung, maka kami membuat khandaq, membuat parit. Ya, ini posisinya sama, kaum muslimin dikepung oleh koalisi. Jadi Nabi berusaha untuk defense apa attack di sini. Berusaha untuk bertahan. Ya, tidak untuk menyerang, tapi di sini Nabi posisinya berusaha untuk bertahan, defense. Fa'ajaba dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka idenya Salman itu membuat
takjub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat khuttatan hakimatan lam takun ta'rifuhal Arab qabla dzalik. Dan ini adalah langkah yang bijak, saran yang tepat, di mana orang Arab sebelumnya nggak pernah perang pakai cara ini. Ya, orang Arab kalau perang, sering nggak orang Arab perang? Hobi, bukan sering lagi. Hobinya kaum Arab ketika itu perang. Ini ada ditulis di biodatanya itu, nama, tanggal lahir, alamat, hobi, perang. Itu orang Arab itu dulu. Tapi mereka nggak pernah tahu ada strategi namanya Khandaq. Nggak pernah tahu, dan itu di luar dugaan mereka. Ketika pasukan Ahzab itu nanti datang, kaget mereka. Opo ini? Kok ono parit ini? Itu di luar Nurul. Ya, di luar Nurul. Wa badara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila tanfidhi hadhil khuttah. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk melaksanakan sarannya Salman Al-Farisi ini. Karena nggak ada waktu lagi sudah. Ya, karena waktunya mepet. Ini orang-orang Quraisy dan pasukannya sudah mulai bergerak menuju Madinah. Fa amara bihafril khandaq min jihati syamal wa hiya auratul Madinah. Maka mulailah digali parit tersebut dari sisi utara. Nah, karena itulah auratnya Madinah. Ya, disebutkan di sini wahia auratul Madinah. Celahnya Madinah itu ada di utara. La yastati'ul muhajimuna nafadan ilal Madinah illa minha. Gak bisa ada orang pasukan yang bisa menyerang Madinah kecuali pasti dari arah utara. Ya, timur, barat, selatan jalan buntu sudah. Nggak bisa mereka menyerang di situ. Kata beliau, baina harratai waqimin wal wabroh. Karena Madinah itu tadi ada dua harrah, dua gunung yang besar di timur dan baratnya. Wa dzalika li anna al Madinah kanat musyabbakatan bil bunyan wa muhatatatan bil harrat wa basatin an-nakhil min kulli janibin siwa syamal. Ini gambaran yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa Madinah dipenuhi dengan kebun-kebun, dipenuhi dengan pemukiman-pemukiman, dan kanan kirinya ada dua gunung yang besar yang nggak bisa dinaiki. Sehingga satu-satunya jalan adalah dari utara. Fatukhidal khandaq fi hadhihi nahiyah. Maka akhirnya diambil arah utara ini untuk digali parit di situ. Wa qata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli asyarati rijalin arba'ina dhira'an. Maka Nabi pun membagi setiap 10 orang itu tugasnya menggali parit sepanjang 40 dhira'. Berapa senti? 40 senti ya. Ya, berarti berapa meter? 20 meter. Kok siti? Oh iya. Ya, sekitar 20 meteran masing-masing orang. Dan para ulama khilaf, ada yang mengatakan panjangnya 7 kilo khandaq ini. Ada yang panjangnya mengatakan 10 kilo. Ya, ada khilaf di antara para ulama tentang panjangnya khandaq tersebut. Kemudian kedalamannya juga digali yang sangat dalam. Ya, kedalamannya itu sangat dalam sekali. Karena kalau pendek, mari nyemplung iso munggah maneh. Ya, diharapkan ketika nyungsep ke bawah, kudanya ke bawah, kemudian orangnya jatuh ke bawah, sudah nggak bisa naik lagi ke atas. Tujuannya itu. Nah, kalau pendek, nggak dalam, bisa naik lagi. Dan juga jaraknya jauh paritnya itu. Karena kalau jaraknya pendek, kudanya bisa apa? Bisa loncat. Ya, maka jaraknya jauh. Tapi ada khilaf di antara para ulama tentang panjangnya, dalamnya, lebarnya. Ini nggak terlalu penting bagi kita. Yang penting gambarannya kayak gitu tadi ya. Dan kemudian di sini beliau menyebutkan tentang hadis yang dhaif. Yang menunjukkan kalau Salman itu ahlul bait. Padahal enggak, Salman bukan ahlul bait. Nah, Salman ini bukan orang yang dibenci sama Rafidhah.
Ya wallah mungkin gara-gara hadis yang dhaif ini. Salman minna ahlal bait. Salman itu termasuk ahlul baitku. Tapi ini dhaif. Ya, maka Salman ini tidak dibenci oleh orang-orang Rafidhah. Berlainan dengan para sahabat yang lain. Ya mungkin karena podo-podo Persianya wallahu a'lam. Maka al-bad'u fi hafril khandaq, mulai menggali parit. Wa syara'al muslimuna fi hafril khandaq fi jawin barid. Kaum muslimin mulai menggali parit, menggali khandaq, mulai mereka mengerjakan proyek itu di cuaca yang dingin. Tahu sendiri Madinah ya, pernah ke Madinah ya, ketika musim-musim dingin bagaimana dinginnya. Ya, itu mereka gali. Apalagi ini bagian utara. Semakin ke utara semakin apa? Semakin dingin jamaah. Madinah itu mananya Mekah? Utara apa selatannya Mekah? Madinah itu selatannya Mekah. Madinah utaranya Mekah. Iya, utaranya Mekah. Nah, ini Madinah utara lagi. Madinah bagian utara lagi. Berarti lebih dingin. Mereka menggali parit ketika cuaca dingin itu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahfiru ma'ahum binafsihi syarifah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut turun langsung menggali parit dengan dirinya sendiri yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmilu turab binafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali, ya, mengambil pasir, mengambil tanah itu dengan tangan beliau sendiri, targhiban lil muslimin fil ajri, sebagai bentuk motivasi bagi para sahabat-sahabat untuk melakukan hal yang sama dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa tansyitan lahum, dan untuk menyemangati mereka. Nabi saja ikut turun, masa kalian santai-santai gitu. Makanya Nabi ikut dalam proyek ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq. Nabi keluar ketika perang Khandaq. Wa idzal muhajiruna wal ansaru yahfiruna fi ghadatin baridatin. Tatkala itu kaum muhajirin dan kaum ansar menggali dalam kondisi cuaca yang dingin. Falam yakun lahum abidun ya'maluna dzalika lahum, dan tidak ada budak yang diperkerjakan di situ. Tidak ada budak yang diperkerjakan di situ. Semuanya dari kalangan sahabat yang merdeka. Falamma ra'a ma bihim minan nasabi wal ju', qal, ketika Nabi melihat betapa para sahabat yang menggali dingin, cuaca dingin itu semakin menambah apa? Luwe jamaah. Semakin menambah lapar. Ya kan, orang biasanya kalau di tempat-tempat dingin itu luwean, laparan itu. Antum ke Batu mesti senengane mangan. Soalnya cuaca dingin itu gampang lapar. Nah, para sahabat mereka tertimpa capek, kedinginan, dan kelaparan. Maka ketika melihat itu, Nabi SAW berdoa. Qal, Nabi mengatakan, Allahumma innal aisha aishul akhirah, fansuril ansara faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Maka ampunilah bagi orang-orang Ansar dan bagi orang-orang Muhajirin. Ya, Nabi mengucapkan itu dikeraskan untuk menyemangati mereka, untuk supaya mereka tidak terlena dengan dunia, karena kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kalimat ini bisa kita pakai, kata para ulama, ketika kita mendapati musibah dunia yang sangat pelik. Ya, ketika kita mendapatkan musibah di dunia ini, ketika mendapatkan problematika hidup di dunia ini, ingat ucapan Nabi, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Tapi terus jangan bunuh diri. Iya. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat. Ake utangi, terjerat pinjol, waliyadzubillah. Kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Bunuh diri. Oh iya, akhirat beneran. Adab iya. Faqalu radhiyallahu anhum mujibina lahu. Maka para sahabat ketika mendengar Nabi mengucapkan itu, para sahabat mengatakan, nahnul ladzina baya'u Muhammadan
'alal jihadi ma baqina abadan. Kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad, yang berjanji setia kepada Muhammad untuk berjihad bersamanya ma baqina abadan, selama kami masih hidup. Ya, selama kami masih hidup, kami akan tetap berperang, tetap akan setia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja syaikhan fi sahihaihima 'anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhu maqal. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib bahwasanya dia mengatakan, lamma kana yaumul ahzab, ketika hari perang Ahzab, wa khandaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit itu, ra'aituhu yanqulu min turabil khandaq, aku melihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkan pasir-pasirnya itu, dipindahkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kayak mandor, nganu ngono, ini dewe lungguh, enggak. Nabi sendiri yang memindahkan dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta wara anni turabu jildata batnihi wa kana katsiras sya'r. Sampai-sampai aku melihat perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan turab, penuh dengan pasir. Karena diangkat-angkat sama Nabi, batunya, pasirnya diangkat dengan tangannya. Sampai aku melihat perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tertutup dengan pasir semua. Padahal beliau itu orang yang lebat bulunya. Fasami'tuhu yartajizu bi kalimati Abdullah ibn Rawaha. Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenandungkan kalimat yang pernah diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha. Wa huwa yanqulu min turab, minat turab. Dalam keadaan Nabi memindahkan pasir tadi, Nabi mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, dan kalaulah bukan karena engkau, kami tidak akan bersedekah. Wala sallaina, dan kami tidak akan salat. Fa anzilna sakinatan alaina, maka turunkan ketenangan atas kami. Wa tsabbitil aqdam in laqaina, dan kokohkan langkah-langkah kaki kami ketika berhadapan dengan musuh. Innal ula qad baghaw alaina, sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka telah mendolimi kami, telah melampaui batasannya kepada kami. Wa in aradu fitnatan abaina, ya, apabila mereka menginginkan keburukan kepada kami, maka kami enggan untuk membalas keburukan tersebut. Ya, ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika Nabi sedang menggali parit itu tadi. Tsumma yamuddu sautahu bi akhiriha, dan ini Nabi ucapkan dengan nada, karena ini bentuknya syair. Bentuknya syair. Ya, syair ya, bukan musik. Ya, ini tadi bentuknya apa? Syair, bukan musik. Dan Nabi menyenandungkannya, iya, dengan panjang, pendek, naik, turun. Ya, itu bukan do re mi fa sol la si do. Tidak ada do re mi fa sol la si do dari Islam, tidak ada. Kadzab orang yang mengatakan demikian. Ya. Itu Nabi ucapkan hanya untuk menyemangati saja. Ya, nggak ada orang-orang kemudian mengatakan itu adalah alunan musik, nggak ada. Itu syair yang memang diucapkan demikian. Sama seperti saya bicara ini, ada intonasi tinggi, ya kan? Ada intonasi rendah. Kalau saya ngomongnya datar gitu terus, kira-kira menarik didengarkan? Nggak menarik. Maka ada intonasi yang tinggi, ada intonasi yang pendek. Ya demikian orang membaca syair seperti itu. Sudah. Sampai situ saja. Tidak dikatakan itu kemudian sebagai musik atau apa istilahnya? Tangga nada. Ya, do re mi fa sol la si do apa? Dal ro. Apa kata dia? Dal ro mim sot. Ya wallah bahlul. Ya, sampai segitunya. Demi untuk mengatakan bahwa musik itu dari Islam. A'udzubillah. Wala tasal amma kanat tasna'u hadhil kalimatil mu'minah al-'idzabu fi nufusihim min mudha'afatil juhdi wal istihanati bin nasabi wat ta'ab. Dan jangan ditanya tentang bagaimana dampak dari ucapan Nabi tadi dengan syair yang disenandungkan oleh Nabi. Jangan tanya tentang dampaknya bagi para sahabat.
Kata beliau, mereka ketika mendengar syair-syair Nabi tersebut, itu memecah keletihan mereka, menghilangkan kecapean mereka, dan membuat semangat mereka semakin berlipat-lipat. Bisa nggak jamaah secara psikologis kayak gitu? Iya. Dimana ketika kita dalam kondisi down, atau gini sajalah, antum ketika capek kerja, pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu keluarga, ya apa semangat antum? Hilang. Capeknya jadi hilang. Ya. Capeknya jadi lelah. Makanya buat para istri, harus membuat suasana di rumah itu menyenangkan suaminya. Jangan suami pulang ke rumah, sampai rumah sudah capek, dari kerja sampai rumah tambah apa? Tambah capek lagi. Ya. Maka dibuat supaya suami pulang ke rumah semangatnya bertambah, capeknya jadi hilang. Ya, apalagi kalau dikasih kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang menggugah, ya. Mau es atau mau kopi gitu kan. Kemudian kata beliau, wa akhrajal Imam Muslim fi sahihi wal Imam Ahmad fi musnadih an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma nasitu qaulahu sallallahu alaihi wasallam yaumal khandaq wa huwa yu'atihim al-labin wa qad ighbarra sya'ru sadrihi wa huwa yaqul Allahumma innal khaira khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ini sama seperti riwayat tadi, tapi ini dari Ummu Salamah. Kemudian pembahasan berikutnya, syiddatul ju' alladhi asabahum. Sangat parahnya kelaparan yang menimpa Nabi dan para sahabatnya. Wasalal muslimuna amalahum fi hafril khandaq bijiddin wa nasyatin musta'jilina yubadiruna qudumal adu. Kaum muslimin melanjutkan proyek mereka untuk menggali parit tadi dengan masih semangat, masih kerja keras. Mereka tergesa-gesa, terburu-buru sebelum datangnya musuh. Jadi kalau misalnya gini jamaah, proyek Khandaq ini dikerjakan slow saja, wis apa adanya sajalah, dapatnya berapa kilo ya sudah, ya sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Santai saja kerjanya, nggak usah semangat, ya, gali parit sekali nunggu dokonan. Ya, biasa. Apa jadinya kalau misalnya parit ini sudah selesai, hanya tinggal 1 meter saja, belum ketutup. Kira-kira sia-sia enggak semuanya ini? Sia-sia semuanya. Sudah menggali berkilo-kilo, ada 1 meter celah yang belum digali. Sia-sia lewat sini semua akhirnya musuhnya itu. Nah, maka mereka benar-benar terburu-buru. Sudah masuk isya. Ya, masuk. Kita dengarkan azan.
Dan kita lanjutkan, kata beliau, fakanu ya'maluna fihi tiwalan nahar wa yarji'una ila ahlihim fil masa. Ketika itu para sahabat mengerjakan proyek tersebut sepanjang siang. Maksudnya sepanjang siang, ketika disebutkan nahar, maka itu berarti mulai pagi sampai maghrib. Itu namanya nahar. Makanya sering kalau puasa itu dikatakan larangan berhubungan di nahar Ramadan. Bukan berarti cuma siang tok. Kalau bahasa kita itu berarti nggak boleh berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Berarti nek isu gak apa-apa. Berarti nek sore gak apa-apa. Enggak, nahar di situ maksudnya mulai subuh sampai maghrib. Ya, semua waktu itu disebut nahar. Sebaliknya, mulai maghrib sampai fajar disebut al-lail, malam. Maka mereka bekerja sepanjang waktu itu, mulai pagi sampai maghrib. Mereka kembali ke rumah mereka, kepada keluarga mereka ketika sudah sore hari. Wa qad kanu yuqasuna wa hum yahfiruna al-khandaq min syiddati al-ju'. Dan mereka terus menggali khandak itu dalam kondisi mereka kelaparan. Wa asabahum jahdun syadid hatta rabatu ala butunihimul hijarah minal ju'. Sampai-sampai saking laparnya mereka mengikatkan batu di perut-perut mereka. Yes, diikat batu-batunya ini, diikatkan di perut-perut mereka untuk menahan rasa lapar yang sangat luar biasa. Dan ini bukan apa istilahnya ya? Bukan seperti yang kata sebagian orang, kalau mohon maaf kebelet BAB nyekel watu. Apa namanya? Mitos, bukan mitos. Tapi ini memang untuk menekan lambung, menekan perut. Karena kalau perutnya melar, minta kalau perutnya melar, minta dimasuki makanan, gitu loh. Jadi ada nyambungnya sebab dan akibatnya itu. Bukan mitos ini, ngikat batu di perut ini bukan mitos kayak kalau mau BAB kebelet nyekel watu itu mitos. Apa hubungannya coba ayo? Ada korelasinya antara sebab dan akibat? Nggak ada, itu mitos itu. Kalau ngikat batu di perut, enggak, itu hak. Secara ilmiah iya. Karena lambung yang tidak diikat ya, dan dia kosong, maka dia terus untuk minta diisi makanan. Nah, ketika ditekan lambung tersebut, maka berkurang. Sehingga rasa laparnya itu berkurang. Sampai demikian. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Inna yaumal khandaq nahfiru fa'aradat qudyatun syadidatun faja'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Jabir bin Abdullah, kami pernah menggali parit ketika perang Khandaq. Maka kami mendapati ada satu batu yang keras, ditutuk-tutuk gak bisa, dipukul-pukul gak bisa batu itu. Maka kami pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, hadhihi qudyatun aradat fil khandaq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada batu yang besar yang menghalangi kita menggali parit. Faqal, maka Nabi mengatakan, ana nazil, aku yang akan turun. Ya. Ini para sahabat sudah ngikat batu. Tsumma qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Ternyata ketika Nabi bangun, Nabi bangkit, ya, dan kami juga melihat ternyata Nabi SAW juga sedang mengikat batu di perutnya. Jadi bukan cuma sahabat saja, sampai Rasul SAW juga demikian. Walabithna thalathata ayyam la nadzuqu dzawaqan. Dan ketika proyek ini dikebut, 3 hari kami tidak memasukkan sesuatu apapun di mulut kami. Ya, tidak makan apapun selama 3 hari. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi, ini jadi sahabat soro gini jamaah. Jangan kemudian iri sama sahabat. Wah, kita sama sahabat ini bedanya cuma zaman. Iya, kita orang ini awak dewe iki saking dilahirkan di zaman sekarang. Makanya kita bukan jadi sahabat. Sahabat itu saking ae mereka dilahirkan di zaman Nabi SAW. Kalau kita ditakdirkan dilahirkan di zaman tersebut,
maka kami jadi seperti sahabat. Enggak, ini sahabatnya Abu Lahab ya. Iya. Beda. Allah Maha tahu kualitas orang-orang seperti kita ini memang cocoknya hidup kapan? Sekarang. Dan kualitas orang-orang seperti sahabat memang cocoknya hidup di zaman Nabi SAW. Kita coba bayangkan hidup di zaman tersebut. Ada peristiwa seperti ini. Kuat. Mundur. Afwan Rasulullah. Afwan disik. Afwan. Anak dipanggil sama ini. Afwan ada ini. Dan itu kelakuan orang-orang munafik nanti kayak gitu. Ya, minta izin kepada Nabi SAW untuk pergi meninggalkan proyek Khandaq tadi. Tapi para sahabat enggak. Ya, mereka setia bersama Nabi SAW meskipun kelaparan 3 hari enggak makan. Maka Nabi pun mengambil palu, fadaraba fil qudya fa'ada kathiban ahyala au ahyama. Maka Nabi pun akhirnya memukulkan batu tersebut dan batu tersebut pun hancur. Kemudian yang lebih mengenaskan jamaah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, ja'ala al-muhajiruna wal ansar yahfiruna al-khandaq haula al-Madinah. Ketika muhajirin dan ansar menggali parit tadi di sekitar kota Madinah, sampai pada ucapan yu'tauna bimil'i kaffai minasyair fayusna'u lahum biihalatin sanikhatin tuda'u baina yadayil qaum wal qaumu jiya'un wa hiya basyi'atun fil khalqi walaha rihun muntin. Ketika dalam kondisi lapar seperti itu dan tidak ada makanan yang mereka dapatkan kecuali didatangkan kepada mereka segenggam gandum. Kemudian gandum ini gandum yang sudah keras sekali. Gandum yang sudah mengeras. Kemudian didatangkan gandum tersebut dan dicampur dengan minyak, dicampur dengan zait yang sudah tengik. Ya, dicampur dengan minyak zait yang sudah tengik untuk melunakkan gandum yang sudah kering tadi. Tapi minyaknya juga minyak yang tengik, di mana rasanya nggak enak, baunya juga busuk. Ya, tapi mau nggak mau para sahabat harus memakan demikian. Ya, sampai pada akhirnya nanti ada kisah dari siapa yang ngundang makan? Siapa sahabat yang menjamu makan di perang Khandaq ini? Niatnya buat Nabi dan sedikit sahabat saja, karena cuma satu nampan. Ternyata sama Nabi celuk kabeh. Iya, sama Nabi dipanggil semua orang-orang. Siapa sahabat ini? Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah. Insyaallah kisahnya kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.